Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam minggu hari ini kita akan melakukan seperti biasa webinar rutin yang akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Recording in progress. Muhammad Fadli Abdul Ghani yang akan membawakan materi webinar tentang komputer network. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanya nanti boleh menanya di kolom chat atau bisa langsung di depan ini aja. Kepada pemateri kita, Muhammad Fadli Abdul Ghani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kata salam. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah. Karena berkat rahmat dan karunia kita dapat berkumpul bersama. Selawat dan salam tak lupa kita serahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita yang saya hormati kepada Bapak Danu selaku CEO Best Network. Yang saya hormati kepada rekan-rekan semua. Kita masuk ke depan. Saya akan membawakan materi yang berjudul Introduction to Compiler Network. Sebelum masuk ke inti acara tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badri Abdul Ghani. Alamat tanggal lahir saya di Cianjur, tanggal 9 Desember 2005. Alamat saya itu di Kampung Gunung Putri, Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Alamat domisili saya itu yaitu Jalan Lombok 2, Kelurahan Cibodas Sari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Pendidikan asal saya itu dari di MTS Alifas, tahun angkatan 2019 sampai 2022. Nah, pendidikan non formal saya itu di Best Network Academy. Nah, di sini ada nomor telepon sama email, website. Bila ada yang ingin menghubungi saya, hubungi saja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa materi yaitu apa itu compiler network, itu jenis-jenis jaringan sama topologi jaringan, perangkat jaringan dan jaringan protokol, terus ada IP address dan komunikasi, terus ada manfaat jaringan. Apa itu komputer network? Komputer network adalah kumpulan perangkat komputasi seperti komputer, server, printer yang terhubung dan memungkinkan mereka bertukar data, informasi, dan, dan seperti perangkat kelas dan perangkat lunak. Misalnya contohnya jaringan di komputer atau rumah yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi printer atau mengakses internet. Jaringan yang lebih besar seperti internet menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, nah,
jenis jaringan. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam jaringan yang biasanya berdekatan dan menggunakan kabel sebagai saluran utamanya. Contohnya seperti jaringan komputer di kantor atau sekolah, serta menggunakan printer bersama atau berbagi data antar komputer dalam satu jaringan. Misalnya satu komputer atau printer, laptop disambungkan menggunakan kabel. Selanjutnya ada yaitu metro area network. Nah, jaringan ini dia menggunakan untuk menghubungkan berbagai komputer atau perangkat dalam area sebuah kota atau sebuah kota. Contohnya seperti ada beberapa kantor cabang di dalam kota yang menghubungkan satu dengan yang lain seperti contohnya Bank BCA, Bank Mandiri yang terhubung dengan koneksi jaringan MAN pada wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, serta Bekasi. Nah, selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Jaringan ini biasanya komputer yang menghubungkan berbagai perangkat komputer atau berbagai macam tipe jaringan yang lainnya, seperti LAN dan WLAN, dalam jarak jangkauan yang cukup jauh, bahkan bisa antar negara. Contohnya sebuah perusahaan internasional umumnya memiliki banyak kantor, cabang, serta kantor perwakilan di negara yang berbeda. Supaya apa? Supaya semua komputer bisa saling terkoneksi antar kantor pusat dengan kantor cabang dan kantor perwakilan. Maka WAN dipakai untuk menghubungkan seluruh komputer. Selanjutnya ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini biasanya komputer dipakai untuk menghubungkan berbagai perlengkapan elektronik dalam ruang lingkup pribadi yang dimiliki dan dikelola oleh pengguna sendiri. Contohnya, dia menghubungkan perangkat printer ke komputer atau menghubungkan komputer dengan speaker Bluetooth. Selanjutnya ada WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan komputer ini yang menggunakan gelombang radio atau sinyal nirkabel serta media transmisi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam area terbatas tanpa memerlukan kabel fisik. Contohnya, sebuah kantor menggunakan akses point di setiap lantai untuk mencakup seluruh area kerja. Semua karyawan bisa membawa laptop atau tablet ke mana saja di kantor sambil tetap terhubung ke jaringan perusahaan melalui Wi-Fi. Dan selanjutnya ada CAN, yaitu Campus Area Network. Jaringan ini biasanya menggunakan perangkat dan komputer di lembaga pendidikan seperti sekolah, kampus, universitas, dan institut. Kan biasanya digunakan untuk mempermudah proses administrasi dan akademik dari sebuah lembaga atau pendidikan tersebut seperti memproses nilai, menginput, performa presentasi. Dan selanjutnya ada VPN, Virtual Private Network. Jaringan ini memungkinkan koneksi internet pengguna terhubung dengan jaringan pribadi milik sebuah server. VPN dapat membuat aktivitas berselancar pengguna di internet menjadi lebih privasi. Contohnya, pengguna layanan VPN seperti NordVPN atau ExpressVPN pada sebuah komputer untuk mengakses berbagai website yang diblokir. Nah, selanjutnya ada topologi jaringan. Oke, kita lanjut. Maaf, teman-teman, ada sedikit kendala. Nah, selanjutnya ada
apalagi jaringan. Nah, yang pertama ada apalagi bus. Nah, apalagi ini jaringan komputer di mana semua perangkat dalam jaringan dihubungkan ke satu kabel utama tunggal yang disebut backbone atau bus yang berfungsi sebagai media transmisi data. Nah, kelebihan di topologi ini menggunakan topologi bus adalah biaya instalasi yang rendah, gangguan yang minimal, dan kecepatan data yang memadai. Nah, kekurangan di topologi ini adalah sering terjadi tabrakan aliran data, kurang efisien, proses pengiriman dan pengiriman data, serta gangguan atau masalah pada satu komputer dapat mengganggu jaringan pada komputer lain. Hal ini menyebabkan topologi ini sangat sulit mendeteksi adanya gangguan. Selanjutnya, topologi star. Nah, topologi ini berbentuk seperti bintang karena semua perangkat terhubung ke hub atau switch menggunakan kabel UTP. Sehingga hub atau switch adalah pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan lalu lintas data. Topologi jenis ini sangat umum digunakan karena menawarkan keunggulan tingkat keamanan yang relatif baik dan kemudahan dalam mendeteksi masalah jaringan bagi pengguna. Nah, kekurangan di topologi ini memerlukan jumlah kabel dan switch atau hub yang banyak, serta kestabilan jaringan sangat bergantung pada terminal pusat, sehingga mengakibatkan biaya pemasangan dan perbaikan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada topologi ring. Nah, topologi ini menggunakan token data untuk mengontrol hak akses komputer untuk berkomunikasi satu sama lain dan menerima data. Kelebihan topologi ini hampir sama dengan topologi bus yang biaya instalasi yang relatif rendah, kinerja koneksi sangat baik, dan proses instalasi, konfigurasi, dan implementasi implementasinya mudah. Sedangkan kekurangan dari teknologi ini adalah kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data sangat tinggi, sehingga ketika terjadi masalah, pemecahan masalah jaringan bisa menjadi sangat rumit. Nah, masalah yang terjadi akan menyebabkan koneksi pada jaringan akan terputus. Selanjutnya ada topologi mesh. Nah, topologi jenis ini dapat digunakan untuk banyak rute atau topologi jaringan ini menggunakan kabel tunggal, sehingga mempercepat proses transfer data tanpa melalui hub atau switch. Nah, kelebihan topologi ini adalah batas bandwidth yang relatif tinggi, keamanan data yang baik, dan tidak terjadi tabrakan data. Nah, nah, sedangkan kekurangan dari teknologi ini adalah biaya instalasi yang sangat tinggi dan proses instalasi yang sangat sulit karena banyaknya kabel dan banyaknya port yang dibutuhkan untuk setiap perangkat. Selanjutnya ada teknologi hibrid. Nah, teknologi hibrid jenis ini merupakan gabungan beberapa teknologi berbeda untuk membentuk suatu jaringan baru. Topologi jaringan berbentuk topologi hibrid ketika dua atau lebih topologi berbeda terhubung dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya ada perangkat jaringan. Nah, yang pertama ada router. Nah, perangkat ini adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Nah, komputer yang berbeda dan meneruskan menuliskan atau mengirimkan paket data di antara jaringan tersebut berdasarkan alamat IP tujuan. Nah, router bekerja pada layer 3, yaitu network layer dari modulasi, yaitu lapisan jaringan. Perangkat ini menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk mencapai tujuannya.
dengan menggunakan tabel routing dan protokol routing. Cara kerja router ini saat menerima paket data, router membaca alamat IP tujuan dari paket tersebut. Kemudian router memeriksa tabel routing untuk menentukan jalur terbaik ke jaringan tujuan. Dan paket tersebut diteruskan ke port atau interface yang sesuai menuju jaringan berikutnya. Nah, selanjutnya ada switch. Nah, ada perangkat ini adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer, printer, server, dan lain-lain dalam satu jaringan lokal dan memungkinkan mereka untuk saling bertukar data dengan cara yang lebih efisien. Switch ini bekerja pada layer 2, yaitu data link layer dari model OSI. Namun ada juga switch layer 3 yang memiliki kemampuan routing. Berbeda dengan hub, switch lebih pintar karena dapat mengirimkan data hanya ke perangkat tujuan, bukan ke semua perangkat dalam jaringan. Cara kerja switch ini, saat perangkat pertama kali mengirimkan data, switch mencatat alamat pengirim ke dalam tabel MAC address beserta portnya. Nah, ketika data untuk perangkat lain datang, switch mencari alamat MAC tujuan di tabelnya. Swiss hanya mengirimkan data ke port yang sesuai dengan perangkat tujuan tersebut. Selanjutnya ada hub. Hub ini adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer, printer, dan server dalam satu jaringan lokal dan membuat mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Namun berbeda dengan Swiss, hub bekerja dengan cara menyiarkan broadcast data ke semua port tanpa memeriksa tujuan data tersebut. Karena itu, hub dianggap sebagai perangkat yang bodoh karena tidak mengenali alamat NIC tujuan. Hub bekerja pada layar satu, yaitu layar fisikal pada model OSI. Hanya menuliskan sinyal listrik atau bit data tanpa pengolahan. Nah, cara kerja hub ini, saat sebuah perangkat mengirimkan data ke hub, data tersebut diteruskan broadcast atau ke semua perangkat lain yang terhubung ke hub tanpa peduli siapa tujuan sebenarnya. Nah, semua perangkat menerima data, tetapi hanya perangkat yang memiliki alamat tujuan yang tepat akan memprosesnya. Karena broadcast semua port sering terjadi tabrakan pada jaringan jika banyak perangkat aktif sekaligus. Dan selanjutnya ada access point. Nah, access point ini adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, tablet, dan lainnya ke jaringan lokal melalui sinyal Wi-Fi. Access point ini bekerja sebagai jembatan atau jaringan kabel dengan perangkat-perangkat nirkabel, sehingga perangkat wireless bisa mengakses jaringan kabel dan internet. Access point ini umumnya bekerja pada layar 2, yaitu layar data link di model asing. Tapi ada juga yang memiliki fitur layar 3 untuk pengaturan IT. Nah, cara kita akses point ini, nah, akses point terhubung ke switch atau router melalui kabel Ethernet atau akses point memancarkan sinyal radio sesuai standar. Nah, perangkat wireless yang berbeda dalam jangkauan akses point dapat terhubung ke jaringan melalui akses point. Ya, akses point biasanya memiliki fitur autentikasi atau enkripsi dan kontrol akses. Selanjutnya ada modem. Nah, modem adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui media komunikasi seperti kabel, telepon, atau kabel koaksial, dan sebaliknya. Nah, modem singkatan dari modulator dan demolator.
Nah, modulator ini mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog supaya bisa melewati media transmisi seperti kabel telepon. Nah, demodulator mengubah kembali sinyal analog yang diterima menjadi sinyal digital agar bisa dipahami komputer. Nah, cara kerja modem ini misalnya dari komputer atau jaringan, data dikirim dalam bentuk digital. Nah, modem melakukan modulasi mengubah data digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui kabel telepon atau kabel koaksial. Nah, di sisi penerima ISP, modem mereka akan melakukan demolasi mengubah sinyal analog menjadi data data digital. Begitu juga sebaliknya untuk data yang diterima. Nah, selanjutnya ada NIC, yaitu Network Interface Card, atau disebut juga kartu jaringan. Nah, NIC ini adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menghubungkan komputer, laptop, server, atau perangkat lain ke jaringan komputer. NIC ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan cara menerima, mengirim, dan memproses data dalam bentuk sinyal digital. Nah, cara kerja NIC ini, komputer mengirimkan data digital ke NIC, terus selanjutnya NIC membungkus data dengan protokol jaringan misalnya Ethernet RAM dan menambahkan alamat tujuan. Nah, NIC mengirimkan sinyal ke media transmisi yaitu kabel atau gelombang radio. Selanjutnya NIC juga menerima data masuk, membaca alamat match, apakah dirinya, apakah untuk dirinya, lalu meneruskan data ke sistem operasi. Nah, selanjutnya ada protokol jaringan dan modal. Nah, di sini ada si modal. Jadi modal paling atas yaitu layer application. Layer ini adalah lapisan paling atas dari AC modal. Di sini aplikasi atau software yang digunakan untuk berinteraksi dengan jaringan komputer. Layer ini menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna seperti web, browser, email klien, atau aktivitas klien. Layer 7 ini tidak dapat mengirimkan data secara langsung, tapi memberi cara bagi aplikasi untuk memanfaatkan jaringan. Contoh, contoh web dari aplikasi layar ini yaitu HTTP atau DNS. Nah, selanjutnya, versi model yang ke 6 yaitu layer presentation. Layer ini adalah lapisan dalam versi model yang bertugas sebagai penerjemah data supaya data yang dikirim dari satu perangkat bisa dipahami dengan benar oleh perangkat lain meskipun format aslinya berbeda. Nah, lapisan ini juga mengurus keamanan data dan ukuran data dengan enkripsi data dan kompresi. Contoh aplikasi dari presentasi layar ini yaitu SSL atau TLSL. Selanjutnya yaitu session layer. Nah, protokol session layer ini adalah lapisan kelima dalam model yang bertugas untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat atau aplikasi di jaringan. Lapisan ini memastikan bahwa komunikasi antara dua pihak dapat berlangsung terkoordinasi, teratur, dan tanpa gangguan. Sehingga kedua pihak tahu kapan komunikasi dimulai, bagaimana berlangsung, dan kapan selesai. Dan selanjutnya ada transport layer. Nah, layer transport ini adalah lapisan keempat dalam moderasi yang bertanggung jawab untuk mengatur pengirim data secara
end-to-end antara dua perangkat di jaringan dengan cara yang adil, teratur, dan sesuai permintaan aplikasi. Lapisan ini memastikan bahwa data yang dikirim dari pengirim bisa sampai ke penerima dengan benar dan lengkap. Meskipun harus melewati banyak jalur yang dan perangkat jaringan. Dan selanjutnya ada network layer. Nah, layer network ini adalah lapisan ketiga dalam model ASIC yang bertugas untuk menentukan jalur routing bagi data untuk mencapai tujuan di jaringan. Lapisan ini mengolah alamat logis seperti IP address, memutuskan rute terbaik yang harus ditempuh data, dan mengatur pengirim paket dari sebuah ke tujuan, meskipun kedua perangkat berada pada jaringan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada data link. Data link ini adalah lapisan kedua dalam modulasi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan dua perangkat yang terhubung langsung di satu segmen jaringan yang memastikan data dapat ditransmisikan dengan mudah dari node ke node melalui media fisik. Jaringan ini menyediakan komunikasi bebas error pada link fisik dengan cara mendeteksi dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi saat data melewati media transmisi. Nah, selanjutnya ada physical layer. Layer fisik ini adalah lapisan pertama atau paling bawah dalam model ASIC yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal fisik, yaitu atau listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media jaringan antara perangkat pengirim dan penerima. Lapisan ini mendefinisikan cara bit-bit data 0 dan 1 direpresentasikan secara fisik dan bagaimana perangkat terhubung secara nyata pada jaringan. Contoh dari layar fisik ini misalnya kabel jaringan Ethernet atau NIC atau wireless. Nah, selanjutnya yaitu TCP/IP model. Nah, yang pertama ada aplikasi layar. Nah, layar aplikasi pada model TCP/IP adalah lapisan paling atas dalam arsitektur TCP/IP yang menyediakan antarmuka langsung bagi aplikasi pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan. Lapisan ini menyediakan layanan dan protokol yang memungkinkan aplikasi di komputer satu untuk bertukar informasi dengan aplikasi di komputer lain melalui jaringan dengan cara yang dimengerti oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada transport layer. Layer transport ini dalam model TCP/IP adalah lapisan ketiga yang bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi ujung ke ujung atau end-to-end yang andal atau tidak andal antara aplikasi pada dua host yang berbeda di jaringan. Nah, lapisan ini mengatur bagaimana data dikirim, diterima, diurutkan kembali, dan dipastikan sampai ke tujuan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Apakah butuh keandalan, urutan yang cepat, atau kecepatan. Dan selanjutnya ada internet layer atau layer internet. Nah, adalah lapisan kedua dari bawah dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk menentukan jalur routing dan data melalui jaringan hingga sampai ke tujuan dengan menggunakan alamat logis yaitu IP address. Nah, lapisan ini memastikan paket data dapat dikirim dari sumber ke tujuan meskipun kedua perangkat berada di jaringan yang berbeda atau internet bawah. Internet layer ini juga bertugas untuk membagi data menjadi paket-paket
memberi alamat logis dan memilih jalur terbaik bagi rute-rute jaringan. Nah, selanjutnya ada network interface layer atau layer network, juga dikenal sebagai link layer atau kadang host atau host to network layer, adalah lapisan paling bawah dalam model TCP/IP yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data dalam berbentuk sinyal fisik melalui media jaringan dan memastikan komunikasi antar perangkat yang berada di satu link atau segmen jaringan. Nah, lapisan ini menangani komunikasi dan channel di dalam satu jaringan fisik atau link lokal, termasuk bagaimana termasuk bagaimana bit data 0 dan 1 diubah menjadi sinyal listrik atau cahaya atau juga gelombang radio yang dapat dikirimkan melalui kabel atau udara. Nah, selanjutnya ada protokol yang umum digunakan. Yaitu ada protokol HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Protokol untuk komunikasi web antara browser dan server tanpa enkripsi. Nah, HTTP ini adalah protokol komunikasi di aplikasikan layar TCP/IP yang digunakan untuk mentransfer data berbasis hypertext, teks atau gambar dan video antara klien, biasanya browser web, dengan server web. HTTP adalah protokol tertulis dan request response. Artinya, setiap permintaan dari klien bersifat mandiri dan server merespon tanpa mengingat permintaan sebelumnya. Nah, HTTP ini adalah dasar dari komunikasi web di internet. Nah, selanjutnya ada HTTPS. Nah, HTTPS ini harusnya aman dengan enkripsi SSL atau TLS, melindungi data dari penyadapan. Nah, HTTP adalah versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi data antara klien server sehingga komunikasi lebih aman dan terlindung dari penyadapan. Nah, selanjutnya ada FTP. Nah, protokol untuk mengubah dan mengunduh file antara klien dan server di jaringan. Nah, FTP ini adalah protokol jaringan standar pada aplikasi layer TCP/IP yang digunakan untuk mentransfer file antara dua perangkat di jaringan. Baik digunakan untuk mengubah atau mengupload file dari klien ke server maupun mengunduh file dari server ke klien. Nah, FTP ini mendukung komunikasi dua arah meskipun pengguna untuk membaca, menulis, mengganti nama, menghapus, dan mengatur file dan folder di server jarak jauh. Nah, selanjutnya TCP atau Transmission Control Protocol. Nah, protokol andal dan berurutan untuk komunikasi end-to-end. Nah, TCP ini adalah protokol komunikasi dari transport layer TCP/IP yang menyediakan komunikasi antar berorientasi koneksi dan menjamin semua data sampai dengan benar dan berurutan. Nah, TCP ini digunakan ketika keandalan dan integritas data sangat penting. Selanjutnya ada UDP. Nah, protokol cepat dan ringan tanpa jaminan keandalan atau urutan. Nah, UDP ini adalah protokol komunikasi di transport layer TCP/IP yang menyediakan komunikasi tanpa koneksi. TCP UDP ini tidak andal, tetapi lebih cepat dan ringan dibanding TCP.
PDP ini digunakan ketika kecepatan lebih penting daripada keandalan penuh. Nah, selanjutnya ada IP address dan komunikasi. Nah, yaitu pertama ada IP address. Nah, IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat logis berbentuk angka unik yang diberikan pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, termasuk internet, untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Nah, IP address berfungsi sebagai alamat rumah di dunia nyata, supaya paket data tahu kemana harus dikirim dan dari mana asalnya. Selanjutnya ada IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini adalah versi keempat dari protokol yang digunakan untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat dalam sebuah jaringan komputer. Sehingga perangkat-perangkat tersebut dapat saling menemukan, berkomunikasi, dan bertukar data dengan benar. Nah, IP versi 4 sudah digunakan sejak awal perkembangan internet pada tahun 1983 dan menjadi protokol IP yang paling banyak digunakan saat ini, meskipun IP versi 6 sudah mulai diperkenalkan. Nah, versi ini merupakan sistem pengelamatan yang paling umum digunakan di seluruh dunia hingga saat ini. Meskipun secara perlahan mulai digantikan oleh versi yang baru karena keterbatasan jumlah alamat yang tersedia. Nah, kelebihan IP versi 4 ini, format alamat sederhana dan mudah dipahami, kompatibel dengan semua perangkat dan aplikasi. Infrastruktur jaringan sudah mapan dan luas, stabil dan sudah terjil lama. Header kecil lebih hemat bandwidth. Jumlah alamat kekurangan dari API versi 4 ini adalah jumlah alamat terbatas, hampir habis, tidak punya fitur keamanan bawaan, dan tidak optimal untuk mobilitas dan fast modern dan Bluetooth NAT untuk mengatasi keterbatasan alamat. Nah, selanjutnya ada IP versi 6. Nah, Internet Protokol versi 6 ini adalah versi terbaru dari protokol pengelamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan komputer. Versi ini dirancang untuk menggantikan versi sebelumnya karena keterbatasan jumlah alamat pada sistem lama. Nah, Internet Protokol versi 6 ini menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan perangkat yang lebih banyak di seluruh dunia. Nah, termasuk perangkat pintar atau ponsel dan komputer. Nah, kelebihan IP Persinem ini, alamat alamatnya sangat banyak, lebih aman dan routing lebih cepat, tidak perlu NAT, dan mendukung mobilitas dan multicast. Nah, kekurangan dari IP versi 6 ini belum didukung semua perangkat dan migrasi butuh biaya dan waktu. Penyedia layanan belum semua siap dan konfigurasi lebih rumit dan potensi celah keamanan baru. Nah, kenapa kita butuh IP versi 6? Nah, karena keterbatasan jumlah alamat IP versi 6, versi 4 dan pertumbuhan perangkat internet yang pesat. Maka dikembangkan IP versi 6 dengan panjang alamat yaitu 128 bit, jumlah alamat jauh lebih besar. Nah, selanjutnya ada DNS, yaitu Domain Name System. Adalah sebuah sistem
yang digunakan di internet untuk menerjemah nama domain seperti Google.com menjadi alamat IP seperti 142.250.190.68 yang dapat dimengerti oleh komputer. Dengan DNS, pengguna cukup mengetikkan nama domain yang mudah diingat daripada harus menghafal deretan angka alamat IP. DNS berfungsi seperti buku telepon internet yang mencocokkan nama dengan nama. Dan pengguna mengetikkan nama domain di browser, terus permintaan dikirim ke server DNS lokal. Jika DNS lokal tidak tahu, ia bertanya ke server DNS lain sampai menemukan jawaban. Server DNS mengembalikan alamat IP ke browser dan koneksi ke situs yang dilakukan. DNS memungkinkan komunikasi internet berjalan lebih mudah dan efisien dengan mengubah nama yang mudah dibaca manusia menjadi alamat IP yang dimengerti komputer. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat deretan angka untuk mengakses setiap situs web. Selanjutnya, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Dengan DHCP, perangkat seperti komputer, ponsel, printer, atau server tidak perlu dikonfigurasi alamat IP secara manual. Server DHCP akan menentukan dan mengatur alamat IP serta informasi konfigurasi dengan jaringan lain, seperti PTY dan DNS. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat jaringan. Nah, manfaat jaringan yaitu berbagi sumber daya, yaitu printer, file, internet. Di jaringan komputer, berbagi sumber daya berarti semua perangkat dapat menggunakan perangkat keras dan baik secara bersama. Misalnya satu printer untuk banyak komputer, file yang bisa diakses semua orang, serta koneksi internet yang bisa digunakan oleh seluruh perangkat di jaringan. Yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi. Jaringan komputer mempermudah komunikasi antar pengguna dengan email atau pesan instan dan video call. Selain itu, memungkinkan kerjasama tim secara relatif, bahkan jika anggotanya berada di tempat yang berbeda. Yang ketiga ada pengelolaan data terpisah. Nah, jaringan komputer memungkinkan semua data disimpan di server pusat. Ini membuat pengaturan, menyimpan cadangan, dan pengamanan data menjadi lebih mudah karena semua diatur dari satu tempat. Yang keempat, terakhir, skalabilitas dan fleksibilitas. Jaringan komputer mudah untuk diperluas dengan menambahkan perangkat atau pengguna baru tanpa harus merombak sistem. Selain itu, jaringan juga fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Ya, cukup dari saya itu aja. Bila ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanya, boleh silakan ditanyain kepada pemateri kita. Kalau yang mau bertanya silakan, saya tunggu. Oke, ini ada dari Wahyu Kusuma. Kak izin bertanya kenapa IP itu memiliki subnet dan kelas. Ya, kepada pemateri kita, Mas Badli bisa menjawabnya. Baik, ada yang bertanya dari Wahyu Kusuma? Nah,
Kenapa IP itu memiliki satu jalan kelas? Ya, pertanyaan yang bagus. Mari saya jelaskan kenapa IP address punya subnet. Nah, IP address sendiri tidak punya untuk tahu mana bagian network dan mana bagian host. Contohnya, IP address itu 192.168.1.10. Nah, alamat apakah semua alamat tersebut ada di jaringan yang sama atau hanya sebagian kecil? Nah, jawabannya tergantung subnet. Nah, subnet memberitahu komputer bagian depan, bagian depannya itu network, yaitu identitas jaringan. Dan bagian belakang yaitu host yang 10 itu, yaitu identitas perangkat di jaringan itu. Nah, contohnya misalnya IP-nya 192.168.1.10. Nah, subnet mesh-nya itu 255.255.255.0. Nah, artinya 24 bit pertama adalah network, yaitu 192.168.1. Nah, 8 bit terakhir untuk host yaitu 10. Nah, kalau sistem mesh tidak ada, komputer tidak tahu siapa teman satu jaringan dan siapa yang perlu dilewati router untuk dihubungi. Nah, yang kedua, kenapa IP address punya kelas? Nah, di awal perkembangan internet, IP dibagi menjadi kelas untuk mempermudah alokasi. Nah, nah, kelas IP itu dibagi menjadi 5 kelas. Itu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, yang paling umum digunakan yaitu 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A untuk jaringan sangat besar, seperti perusahaan atau rumah sakit. Nah, kelas B itu untuk jaringan menengah seperti sekolah atau rumah-rumah gitu. Dan yang terakhir itu kelas C. Nah, kelas C itu untuk jaringan kecil. Nah, kelas C ini biasanya digunakan untuk rumah-rumah atau juga sekolah. Nah, kelas ini mempermudah pemberian alamat di era lama. Sekarang sudah jarang dipakai karena digantikan oleh CIDDR, yaitu proses lintas domain kritik yang lebih fleksibel. Nah, jadi kesimpulan dari database subnet dan kelas itu subnet untuk menentukan mana bagian jaringan dan mana bagian kelas. Nah, untuk kelas cara lama untuk membagi bagi skala jaringan besar, sedang, dan kecil. Itu aja dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selanjutnya ada pertanyaan dari Udin Bahtera. Saya ingin bertanya kalau dibanding lebih efisien pakai Equidus 6 atau Equidus versi 4. Nah, kepada pemateri boleh dijawab pertanyaan dari Udin Bahtera. Nah, ada lagi pertanyaan dari Budin. Saya izin bertanya, kalau dibandingin lebih efisien pakai P6 atau IP versi 4. Nah, pertanyaan ini lumayan bagus. Nah, jawabannya IP versi 6 lebih efisien daripada IP versi 4. Tapi dengan catatan, mari kita bandingkan dengan supaya jelas. Nah, IP versi 4 panjangnya itu 32 bit, sekitar 4,3 miliar alamat unit. Nah, panjang alamat IP versi 6 yaitu 128 bit. Nah, header paket lebih kecil dan sederhana
tapi butuh banyak tambahan seperti nah routing di IP versi 4 itu routing jadi rumit karena NAS dan subrouting. Nah, jadi mana yang lebih efisien? Aplikasi 6 lebih efisien secara jangka panjang. Dia tidak butuh NAS, tidak terus routing tabel lebih kecil, konfigurasi lebih otomatis, mendukung lebih banyak perangkat. Nah, tapi untuk saat ini banyak jaringan yang masih pakai IP4 karena infrastruktur sudah mapan, banyak perangkat dan aplikasi belum mendukung IP6 sepenuhnya. Nah, kesimpulan dari lebih efisien pakai IP6 atau IP4, secara desain dan teknologi, IP6 jauh lebih efisien daripada IP4 dan implementasinya di dunia nyata masih bertahap. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi dari izin Batara. Kak, izin bertanya lebih baik di HTTP atau Patik dalam memberi alamat waktu. Nah, pada pemateri kita, silakan bantu kita jawab pertanyaan dari izin Batara. Ini yang pertanyaannya itu, izin bertanya lebih baik di HCP atau statik dalam memberi alamat IP. Ya, di HCP itu memberikan IP, suddet mask, BTW, DNS ke kalian jaringan saat terhubung ke jaringan. Nah, statik IP itu IP, suddet mask, BTW, DNS diatur secara manual dan tetap di jaringan. Nah, jadi mana yang lebih baik? Dan apakah gunakan DHCP yaitu untuk user biasa, laptop, HP, dan tablet, dan juga untuk jaringan besar dengan banyak klien ketika ingin mudah dikelola dan tepat waktu. Apakah kita gunakan statis? Nah, statis ini untuk perangkat yang harus selalu punya IP yang sama, misalnya server atau printer. Ya. Jadi kesimpulan ini, tempuran adalah yang terbaik DHCP untuk klien biasa dan statik untuk perangkat penting. Nah, itu aja dari saya. DHCP untuk klien biasa dan statik untuk perangkat penting dan server. Selanjutnya pertanyaan dari Lili Rohabibi. Saya izin bertanya, tadi kan udah disinggung masalah HTTP dan HTTPS. Dan sudah dijelaskan bahwa HTTPS itu lebih aman. Kita kira-kira apa saja sih resiko kita masih ke website yang masih menggunakan HTTP pada materi kita membantu jawaban pada ujung. Jadi kita akan menjelaskan itu dari Mas Billy. Itu kan sudah di masalah KTP dan KTP sudah dijelaskan bagaimana bahwa KTP itu tidak aman. Nah, kira-kira apa saja sih risiko jika kita masuk ke website yang masih menggunakan KTP? Nah, jika kita masuk ke website yang masih menggunakan HTTP, nah, ketika kita masuk ke website itu, data kita mudah disalap. Nah, karena HTTP tidak mengenkripsi data yang dikirim dari browser ke server. Jadi siapa saja di jalur komunikasi ISP, ISP atau WIP, karakter di jaringan publik bisa membaca apa yang kamu kirim dan terima. Contohnya, kalau kamu isi username atau password di login HTTP, hacker bisa melihat dalam teks biasa. Terus yang kedua, main T, yaitu MITM.
karena dia tidak terenkripsi dan tidak validasi. Hacker juga bisa memodifikasi isi halaman sebelum sampai ke browser kamu. Contohnya, iklan berbahaya disuntikan, iklan berbahaya yang disuntikan. Link diarahkan ke malware, script jahat ditambahkan. Terus yang ketiga, tidak memastikan keaslian server. Nah, HTTPS memakai sertifikat digital untuk membuktikan identitas server. Nah, HTTP ini tidak punya mekanisme ini. Jadi, jika kalian tidak tahu apakah itu server asli atau server palsu yang pura-pura jadi website tersebut. Dan terus selanjutnya tidak ada privasi. Semua orang di jalur komunikasi bisa tahu halaman mana yang kamu kunjungi dan data yang kamu kirim. Nah, bahkan ISP atau pengelola WiFi bisa memantau aktivitasmu. Selanjutnya, sulit dipercaya oleh broker modern. Banyak browser seperti Chrome, Firefox, juga sudah memberi peringatan not score untuk website HTTP. Beberapa fitur web browser seperti Service Work, HTTP versi 2, Web Push juga hanya berjalan di HTTPS. Nah, contoh situasi berbahaya, misalnya login ke akun email di HTTP, passwordnya bocor, terus mengirimkan data kartu kredit di HTTP, data tersebut dapat dicuri. Nah, bisa aman yaitu hindari memasukkan data sensitif seperti password, nomor kartu kredit atau lain-lain di website HTTP. Nah, gunakan VPN kalau terpaksa harus akses website HTTP di jaringan publik. Lalu perhatikan tanda gembok dan HTTP HTTPS di alamat situs. Nah, kesimpulannya, HTTP sudah usang dan tidak aman untuk komunikasi sensitif. Dan selalu utamakan HTTPS. Nah, itu aja dari saya. Ada yang bertanya dari Widin. Kayaknya bertanya, kan saya masih awam fungsi jaringan di dalam komputer itu buat apa sih? Nah, jadi fungsinya itu adalah untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain atau perangkat lain ke internet supaya bisa berbagi data, sumber daya, dan komunikasi. Sudah, itu aja. Oke, kayaknya nggak ada lagi yang bertanya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menjadi bahan buat kita semua, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya. Semoga apa yang disampaikannya bisa dijawab. Jadi tetap ya cukup bikin webinar pada malam hari ini. Saya selaku host kan Wilayah Tapi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.